Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 571, Jangan Tundukkan Kepalamu. Chen Xiang, jika bukan karena pengakuan orang itu, aku akan membunuhmu sekarang. Jika kamu menyetujui dua syarat, aku jamin kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu juga akan menikmati semua kemuliaan dan kekayaan. Statusnya sama denganku. Dongfang Yao berdiri di depan Chen Xiang, menatap Chen Xiang. Dua syarat, ini terlalu banyak, kata Chen Xiang sambil berpikir. Dia tidak menyangka bahwa bukan Dongfang Yao yang mengatur untuk membunuhnya, tetapi seseorang meminta Dongfang Yao untuk datang kepadanya untuk pembicaraan rahasia, tetapi sebelum itu, dia menguji kekuatannya dengan membunuh kera emas berlengan 8. Kamu tidak punya pilihan. Syarat pertama adalah menandatangani kontrak dan setia kepada satu orang. Syarat kedua adalah membiarkan Leng Youlan menikah denganku. Nada Dongfang Yao mengancam, yang membuat Chen Xiang marah. Dia benci mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya yang paling. Namun, dia sangat lega dengan Leng Youlan dan Sue Xianxian. Selama kedua wanita ini tinggal di lembah Ichewin atau kerajaan surgawi dewa, mereka akan benar-benar aman. Kehancuran, tetapi kerugian besar sudah pasti. Kepada siapa kesetiaan saya? Saya tidak ingin menundukkan kepala kepada seseorang yang tidak saya kenal. Saya pikir Anda tahu tentang saya. Anda harus tahu betapa sulitnya bagi saya untuk menundukkan kepala. Chen Xiang sengaja dibuat wajahnya pucat, putih, dan benar-benar terlihat seperti di tangan. Dongfang Yao pada akhirnya masih meremehkan Chen Xiang, karena menurutnya tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan kera emas berlengan 8, dan akan lebih sulit lagi bagi Chen Xiang, yang basis kultivasinya lebih buruk daripada miliknya. Jadi ketika dia melihat tubuh kera emas berlengan 8 tergeletak di sana, dia juga terkejut, dia tidak menyangka Chen Xiang akan membunuh kera emas berlengan 8 itu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ada 5 kera emas, dan dia tidak tahu tentang pohon Fajra. Wajah Dongfang Yao tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan serius, orang yang kamu ingin setia adalah orang yang dapat mendominasi 3 dunia di masa depan. Saya pikir kamu juga harus tahu tentang kuil penekan iblis. Orang itu adalah pendiri kuil penekan iblis. Atau, orang yang ditunggu-tunggu oleh Zhenmo Tianzun, kami memanggilnya anak dewa, dan sekarang dia bertanggung jawab atas seluruh akademi penakluk iblis. Dan orang-orang tua di Nirvana itu harus menghormatinya. Menurut aturan internal Akademi Jiangmo, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat matahari untuk waktu yang lama, tetapi anak Tuhan menghargai Anda, dan dia ingin menggunakan Anda kembali. Ini adalah berkah yang Anda tidak bisa berkultivasi dalam 10 masa hidup. Kondisi yang diberikan kepadamu adalah apa yang kamu maksud. Chen Xiang mencibir. Chen Xiang, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saudara perempuan Anda yang salah memiliki garis keturunan naga, yang sangat langka di antara manusia, tetapi dia perlu membangkitkan garis keturunan untuk mendapatkan kekuatan terkuat. Inilah yang putra Tuhan memberitahuku. Jika dia menjadi kuat, nikahkan dia denganku, dan aku akan meminta anak Tuhan untuk membantunya membangkitkan darah naga. Mata Dongfang Yao penuh kegembiraan, karena dia berpikir bahwa Chen Xiang akan segera setuju. Apakah dia berniat membunuhku? Chen Xiang bertanya dengan dingin. Kamu tidak lebih dari seekor semut di matanya, bukan hanya kamu, anak Tuhan memiliki sumber daya yang sangat kaya, tidak peduli berapa banyak petualangan yang kamu miliki, kamu hanya akan memukulnya dengan sebutir telur. Dongfang Yao mencibir dengan jijik. Jadi apa? Aku tidak ingin dimanipulasi oleh orang lain selama sisa hidupku, dan aku tidak ingin hidup seperti anjing. Anak Tuhan di mulutmu begitu kuat, aku tidak mau dibunuh olehnya karena melakukan sesuatu yang salah. Chen Xiang juga mencibir. Chen Xiang, ini untuk kebaikanmu sendiri. Alih-alih marah, Dongfang Yao berkata dengan enteng, jika kamu tidak mau, istri dan adik iparmu akan menderita. Percaya atau tidak, begitu mereka kembali ke akademi, aku akan melakukannya segera, haha. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Chen Xiang berkata dengan marah, dia tahu bahwa ini bukan hanya ancaman dari Dongfang Yao,
tetapi juga ancaman dari anak Tuhan, yang sangat dibencinya. Chen Xiang benar-benar marah pada Dong Fang Yao, tetapi dia sangat tenang saat ini. Ya ampun, semakin kau mengancamku, semakin aku meremehkannya. Jangan berpikir ini adalah surga. Ini adalah dunia fana, bukan gilirannya untuk memamerkan kekuatannya. Saya ingin melihat apakah dia akan menyerang orang-orang di sekitar saya terlebih dahulu, atau dihancurkan oleh saya terlebih dahulu. Haha, kamu terlalu tidak tahu malu, kamu tahu terlalu banyak sekarang. Kamu bunuh. Setelah Dong Fang Yao selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan tertawa lagi. Tawanya sangat ganas, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba bergerak. Dia telah menyerap kekuatan yang diberikan, dan pada saat yang sama dia perlahan-lahan terbiasa menyerap dan mengedarkan Qian Kun Shen Qi yang kuat. Ketika Dong Fang Yao sangat bangga, dia duduk bersila di tanah, menggigit mangsanya dengan cepat seperti racun. Ular. Tangannya seperti cakar naga, dan dia menggaruk Bang Dong Fang Yao dengan kecepatan kilat, dan kekuatan naga yang keras dan kuat menyembur keluar dengan gila-gilaan, membuat cakarnya lebih seperti cakar naga dan lebih kuat. Dong Fang Yao, yang tertawa penuh kemenangan, tidak memiliki pertahanan sama sekali, tetapi pada saat dia merasakan kekuatan naga yang menakutkan yang dilepaskan oleh Chen Xiang, sudah terlambat. Chen Xiang menusuk dantiannya dengan satu tangan, dan dengan kuat menggenggamnya dengan dia mencengkeram lehernya, tetapi dia hanya merasakan pembengkakan dantiannya yang tiba-tiba, gelombang kekuatan, yang mengguncang perutnya hingga pecah, dan semburan kabut darah keluar dari pinggangnya. Kamu, ah. Tenggorokan Dong Fang Yao dicengkeram dengan keras oleh Chen Xiang, bola matanya hampir keluar, wajahnya penuh rasa sakit, ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Dia tidak menyangka Chen Xiang tidak hanya tidak terluka, tetapi juga kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, hanya dalam sekejap, dantiannya dihancurkan, bahkan jika dia tidak mati, dia dianggap dihapuskan. Saya mendengar bahwa ayahmu adalah seorang kaisar yang mendominasi seluruh dunia, dan kakekmu adalah seorang yang abadi. Ini adalah hal yang sangat mulia, tapi sekarang kamu, haha. Chen Xiang tertawa keras, yang membuat wajah Dong Fang Yao pucat. Marah. Chen Xiang, kamu sangat tercela. Haha, kamu sebenarnya tahu kata tercela? Jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan mengirim tuanmu untuk menemanimu, anak dewa sialan, warisan dewa. Aku tidak percaya pada hantu seperti itu. Dewa sejati mengandalkan diri mereka sendiri selangkah demi selangkah. Kemarilah, kamu benar-benar idiot. Tidak baik tumbuh di bawah perlindungan orang tua. Kamu harus mendengarkan anak Tuhan, lihat dirimu. Aku sudah tahu pria seperti apa dia, kurasa dia juga sepertimu, dia seperti pria. Dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dia merasa benar sendiri, jangan khawatir, mati. Chen Xiang menghancurkan kepala Dong Fang Yao dengan telapak tangan, dan menuangkan semangat yang kuat ke dalamnya, menghapus jiwa. Bab 572 Pohon Buah Fajra. Setelah Chen Xiang menyingkirkan tubuh kera emas berlengan 8, dia menyalakan api di sini dan membakarnya, lalu dengan cepat berlari ke pegunungan di kejauhan, dan terus menyerap kekuatan yang diberikan di dalam. Dia sama sekali tidak takut pada putra Tuhan itu, lagi pula, dia bukan dewa sejati, dan jika putra dewa itu benar-benar kuat, dia tidak akan membutuhkan darah penekan iblis sama sekali. Dewa macam apa, kuil penekan iblis belum jatuh ke tingkat ini. Dikatakan bahwa hanya mereka yang dapat mempelajari seni ilahi penekan iblis yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas kuil penekan iblis. Saya pikir master saat ini dari kuil penekan iblis sama sekali tidak mempelajari seni ilahi penekan iblis. Su Meiyao berkata dengan nada menghina. Jika tebakanmu benar, apa yang disebut Vena Dewa Iblis Penekan pasti ada di alam pil suci. Kuil Dewa Api telah menerima berita, jadi kita harus menemukan cara untuk memasuki alam pil suci. Sekarang Akademi Penakluk Iblis dan Kuil Dewa Api mungkin sedang menunggu itu. Mari kita buka alam mendalam pertama lagi. Bai Yoyo tersenyum dingin, jika ada kesempatan, aku harus melahap putra dewa. Melahap putra dewa? Jantung Chen Xiang berdetak kencang, itu hal yang bagus. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. 10 hari berlalu,
Chen Xiang akhirnya benar-benar menyerap kekuatan yang diberikan, kekuatan energi sejatinya lebih dari 2 kali lipat, ada total 80,000 butir. Tetapi 5 patung binatang itu masih redup, hanya sedikit di area kecil. Sedikit. Dengan tubuh fisik dan energi sejatiku saat ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melawan alam 100 perbaikan. Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan peluit panjang, dengan napas panjang, bergema di antara gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya, menembus awan dan retakan batu. Hembusan tubuh Zenki membentuk hembusan angin, berubah menjadi tornado, dan pepohonan di sekitarnya langsung bangkit dari tanah, menerbangkan area yang luas. Cepat dan temukan pohon buah fajra itu. Su Meiyao mendesak. Dia sangat menantikan buah fajra ini. Jika Chen Xiang benar-benar bisa mendapatkannya, tidak akan ada kekurangan sumber daya saat pergi ke alam surga di masa depan. Jika pergi ke alam pil suci, mungkin Anda bisa melakukannya dengan baik di sana. Chen Xiang baru saja mencari tempat di mana pohon buah fajra berada dari pikiran Raja Gurita, tidak jauh dari sini, tetapi tempat tersembunyi itu sangat rahasia, sebenarnya ada di celah di tengah gunung raksasa. Dia berdiri di atas gunung besar itu sekarang, celahnya hanya cukup besar untuk 2 orang turun, dan tidak berdasar, gelap gulita. Chen Xiang tidak dapat merasakan pohon buah fajra di bawah, tetapi biasanya sangat sulit untuk merasakan, kecuali jika itu adalah hasilnya. Bagaimana kera emas berlengan 8 turun? Chen Xiang sangat bingung. Dari ingatan Raja Kera Berlengan 8, dia tidak menemukan nirvana dari pohon fajra, tetapi kera emas berlengan 8 menemukan itu dengan perasaan. Benar-benar ada pohon di bawah, sepertinya pohon fajra, cepat turun, tidak ada yang serius, desak Long Shui. Chen Xiang melompat di bawah celah itu dan merasakan embusan angin dingin, tidak butuh waktu lama sebelum dia turun ke bawah dan melihat sebuah pohon dengan ketinggian 4 atau 5 kaki dan mahkota kecil. Pohon ini sangat jernih. Chen Xiang dapat dengan jelas melihat energi yang mengalir di pohon ini. Pohon ini tidak secara langsung menyerap aura di udara, tetapi langsung dari tanah di bawah, dan kecepatan penyerapannya sangat cepat. Itu benar-benar pohon fajra. Jika kamu ingin menemukan pohon semacam ini, kamu harus mencarinya dari energi spiritual yang mengalir di tanah. Su Meiyao keluar dari ring, berada di bawah pohon, mengelusnya dengan tangan gioknya, dan matanya berbinar cahaya kejutan. Bahaya di sekitar tidak dapat diprediksi. Su Meiyao keluar dengan gegabah, membuat Chen Xiang melompat ketakutan. Dia bergegas ke sisi Su Meiyao untuk melindungi Su Meiyao. Akar pohon fajra ini sangat dalam, setidaknya sepanjang 10 kaki. Gali dengan hati-hati dan jangan patahkan akar utamanya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi akar utama untuk tumbuh. Su Meiyao mengucapkan beberapa kata, dan bergegas ke ring penyimpanan. Meskipun terasa sedikit merepotkan, tapi ini adalah pohon yang bisa menumbuhkan buah setinggi langit. Chen Xiang sama sekali tidak merasa merepotkan, dia menggali dengan penuh semangat, sangat berhati-hati, karena selama dia mendapatkan salah satu dari langit ini, bahan obat tingkat, dia bisa mendapatkannya ada ribuan dari mereka. Setelah bekerja lama, Chen Xiang akhirnya sampai ke bawah. Dia menggali akar pohon buah fajra ini, memasukkannya ke dalam ring, dan menyerahkannya kepada Su Meiyao dan Bai Youyo untuk ditanam, dan mereka sudah menggali lubang yang dalam. Dongfang Yao terlalu lusuh, dia tidak punya apa-apa untuk membuatku jatuh cinta, dan dia bahkan menuntut untuk menikahi Youlan. Chen Xiang melihat cincin penyimpanan Dongfang Yao, hanya ada beberapa kristal di dalamnya, dan beberapa pil. Dia tidak peduli banyak tentang hal-hal ini sekarang. Apa itu? Kamu menghabiskan sepanjang hari berlatih di Akademi Penakluk Iblis, dan kamu tidak terlalu sering keluar. Kamu juga bukan seorang alkemis. Apakah menurutmu semua orang seperti kamu? Su Meiyao tertawa. Jika ingin membandingkan kekayaan dengan Chen Xiang, apalagi anak muda di alam pamungkas ini, bahkan beberapa orang tua yang sudah masuk alam nirvana pun akan merasa minder. Jika kita melawannya secara langsung, itu pasti tidak akan mudah untuk dihadapi, tapi orang ini terlalu sombong, haha. Chen Xiang menghancurkan cincin penyimpanan, membakarnya menjadi abu, dan menginjak bagian yang menggelegar. Di dalam hutan di tengah amukan, tubuhnya menyemburkan energi yang kuat.
seperti sekop yang tajam, semua yang menghalanginya akan terputus. Awalnya, dia berencana untuk menemukan kesempatan untuk menghancurkan Dong Fang Yao di Asosiasi Seni Bela Diri Penakluk Iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dengan sangat sedih olehnya sekarang, bahkan dia merasa bahwa Dong Fang Yao sedikit tidak berharga. Dia terlahir sebagai bangsawan, prajurit muda berbakat. Di aula Akademi Penakluk Iblis, Chen Xiang melemparkan kera emas berlengan 8 ke tanah, dan para tetua di dalam melihat mayat kera emas berlengan 8, dan tidak dapat menahan diri untuk dipindahkan. Meskipun Chen Xiang pernah ke sana untuk sementara, tapi dia bisa menyelesaikan tugasnya lumayan. Hanya saja Dong Fang Yao yang melepaskan mereka. Ada beberapa orang lama di sini yang pergi mencari Chen Xiang di Dong Fang Yao, tapi sekarang Chen Xiang bisa kembali, Dong Fang Yao belum. Di mana pil binatang itu? Seorang penatua bertanya. Itu digali oleh saya. Tugasnya hanya mengatakan untuk berburu kera emas berlengan 8, tetapi tidak mengatakan bahwa pil iblis harus diserahkan. Kata Chen Xiang, jika bukan untuk membuktikan bahwa dia membunuh kera emas berlengan 8, dia bahkan tidak punya rambut akan membawanya kembali dan melahapnya secara langsung. Bab 573 Keterampilan Menaklukkan Iblis. Futian memimpin Chen Xiang menuju gedung yang sangat tinggi, berjalan perlahan di tangga. Chen Xiang, bukankah kera emas berlengan 8 itu tidak mudah ditangani? Mengapa kamu pergi begitu lama? Man Futian bertanya, dia ingin melihat sesuatu dari jawaban Chen Xiang, bahwa Dong Fang Yao adalah bibit yang baik. Dan sekarang dia belum kembali setelah pergi begitu lama, tetapi Chen Xiang telah kembali, membuat orang harus curiga bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya menyerangnya sebanyak 8 kali. 7 kali pertama saya terluka. Terakhir kali saya menemukan kesempatan, saya berhasil melakukan serangan mendadak dan membunuhnya dengan satu gerakan. Itu sebabnya saya butuh waktu lama, kata Chen Xiang, kelihatannya sangat mirip sehingga orang tidak tahu apakah itu benar atau salah. Beberapa tetua di Akademi Penakluk Iblis telah mengirim orang untuk mencari Dong Fang Yao, dan Chen Xiang tidak peduli tentang itu. Selama Akademi Penakluk Iblis tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia membunuhnya, dia tidak akan takut. Ketika dia sampai di puncak, Man Futian mengaktifkan formasi dan mengirim Chen Xiang ke aula yang terang dan luas. Chen Xiang bisa merasakan bahwa dia berada di ruang mandiri tanpa ada hubungan dengan dunia luar. Dinding di sekitar aula ada rak buku di atas, dan ada buku tebal di atasnya, tetapi ada banyak meja dan kursi di tengahnya. Lebih dari 20 orang melihat beberapa buku tebal dan mengingat isinya dengan hati-hati. Bahkan ketika Chen Xiang mengirimkannya, mereka tidak melihat dia. Di sini sangat sunyi, semua orang terkubur dalam melafalkan metode seni bela diri itu, hanya suara gemerisik buku yang bisa terdengar. Pada saat ini Chen Xiang melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke arahnya. Saya menir di sini, Wang Yuan. Sepertinya Anda di sini untuk pertama kalinya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Chen Xiang melihat buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya di rak buku, dan benar-benar bingung. Ada begitu banyak seni bela diri penakluk iblis tingkat tinggi di sini. Apakah ada katalog atau pengantar? Biarkan saya melihat pengantar dari setiap seni bela diri penakluk iblis seni. Wang Yuan terkekeh. Meskipun tampaknya ada banyak buku di sini, hanya ada 3 seni bela diri penakluk iblis secara total, tetapi masing-masing memiliki 10 salinan, jadi ada begitu banyak. Sudut mulut Chen Xiang berkedut, 3 seni bela diri penakluk iblis itu saja. Itu benar-benar menakutkan, menurutnya itu semua adalah seni bela diri supernatural, dan hanya seni bela diri yang kuat seperti ini yang dapat berkembang yang dapat memiliki begitu banyak konten. Agar lebih mudah dipelajari oleh generasi mendatang seni bela diri pengusir iblis ini, beberapa senior telah menambahkan banyak metode pembelajaran, dan ada banyak metode pembelajaran, yang semuanya memperhitungkan orang-orang dengan berbagai keadaan khusus. Tidak banyak metode mental, hanya 1 volume. Wang Yuan menjelaskan. Chen Xiang menghela nafas lega, dia telah mempelajari keterampilan magis untuk menekan iblis sebelumnya. Jadi dia cukup mempelajarinya saat itu. Jangan bicara tentang kamu, mari kita ambil Dekan sebagai contoh.
Dia tidak bisa menguasai 3 seni bela diri penakluk sihir ini hanya dengan mengandalkan pikirannya. Kalau tidak, senior tua itu harus menambahkan catatan mereka, dan tidak ada perlu merekam berbagai teknik kultivasi yang berbeda secara rinci. Metodenya. Wang Yuan berkata lagi, ketika banyak siswa masuk untuk pertama kalinya, mereka seperti Chen Xiang, berpikir bahwa mereka dapat mempelajarinya hanya dengan membaca pikiran mereka, tetapi dalam akhirnya mereka masih harus jujur membaca banyak buku tentang pengalaman kultivasi. Chen Xiang mengangguk dan berkata, saya tahu ini, tapi saya pikir akan lebih efisien untuk menghafal mentalitas seni bela diri terlebih dahulu, dan kemudian melihat pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Wang Yuan menyerahkan selembar kertas kepada Chen Xiang, berkata, ini adalah pengenalan singkat dari salah satu seni bela diri. Chen Xiang melihatnya, alisnya perlahan mengerutkan kening. Seni bela diri pertama yang dilihatnya disebut formasi penekan iblis Qi. Menurut konten pada pengantar lihat, ini adalah seni bela diri pengusir iblis yang berhubungan dengan formasi. Ini dirancang untuk mengajari orang membentuk formasi dan menggunakan energi sejati untuk memadatkan formasi Qi dengan cepat untuk menyerang atau bertahan. Saya tidak berharap bahwa benar-benar ada sesuatu yang menggabungkan formasi dan seni bela diri. Chen Xiang menantikannya, dan dia sendiri tahu sesuatu tentang formasi tersebut. Setelah melahap ingatan dari 4 master formasi, dia sudah tidak dasar yang sangat lemah. Bagaimana dengan 2 seni bela diri penakluk iblis lainnya? Chen Xiang bertanya lagi. Arai Qi penekan ajaib ini adalah yang paling mudah dipelajari, tetapi jika Anda ingin memulai, Anda akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Wang Yuan tidak punya pilihan selain menyerahkan 2 lembar kertas lagi kepada Chen Xiang. Melihat 2 seni bela diri lainnya untuk menaklukkan iblis, Chen Xiang sedikit tertekan, karena salah satunya disebut Suppressing Demon Qi, yang bisa dia gunakan setelah dia mempelajari keterampilan magis untuk menekan iblis. Seni bela diri lain untuk menaklukkan iblis disebut tinju iblis-iblis, yang perlu digunakan bersamaan dengan menaklukkan kekuatan iblis dan menekan vitalitas iblis. Jika tidak, efeknya tidak akan besar. Menundukkan kekuatan iblis adalah untuk memperkuat vitalitas penekan iblis, dan menekan vitalitas iblis memiliki daya mematikan yang kuat terhadap iblis. Kombinasi dari ketiga seni bela diri hanyalah musuh iblis. Aku akan menghafal formasi Qi penekan iblis terlebih dahulu, di mana itu? Chen Xiang mengembalikan 3 lembar kertas itu ke Wang Yuan. Wang Yuan dengan cepat membawa sebuah buku tebal, menyerahkannya kepada Chen Xiang, dan berkata, jangan buang waktu, kamu hanya punya waktu 3 hari untuk datang kali ini. Setelah Chen Xiang mengambil buku itu, dia menemukan tempat duduk secara acak bawah, dan kemudian mulai membolak-balik dengan cepat. Dengan semangatnya saat ini, dia pada dasarnya dapat menghafal seluruh halaman dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk Sumei Yao dan Bai Youyo. Semangat mereka sangat kuat, dan ini juga karena otak mereka dikembangkan untuk yang terakhir, dapat memiliki memori Fei Chen. Sumei Yao dan Bai Youyo tidak hanya mengingatnya dalam pikiran mereka, tetapi juga dengan cepat menyalinnya, karena Chen Xiang ingin menyerahkan seni bela diri penakluk iblis ini kepada Sui Xianxian dan yang lainnya. Saudari Meng Er pasti sangat tertarik dengan formasi Qi penekan iblis ini. Chen Xiang segera melihat banyak formasi, semuanya terdiri dari beberapa pola roh yang mendalam, yang juga membuatnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghafalnya. Dia membutuhkan 1,5 hari penuh untuk menghafal susunan Qi penekan sihir ini. Dia sudah memiliki pemahaman umum tentang seni bela diri yang sangat ingin dibentuk ini. Pertama-tama, tidak terasa sulit baginya, karena dia telah dasar-dasar formasi, dan dia dapat dengan mudah memahami banyak formula mental di dalamnya. Terutama karena dia telah mempelajari kekuatan untuk menaklukkan iblis dan keterampilan sihir untuk menekan iblis. Selanjutnya, dia meminjam tinju Fumo dari Wang Yuan. Buku ini relatif tipis. Ini terutama berisi beberapa postur meninju, rutinitas, metode keberuntungan, dan beberapa metode mental yang mendalam. Dia hanya butuh setengah hari untuk menghafal semuanya. Lagi pula, tidak ada formasi sebanyak yang sebelumnya, tetapi kesulitan menundukkan Demon Fist ini jauh lebih besar daripada formasi iblis menekan Qi.
Dia masih punya waktu, jadi dia juga berpura-pura menghafal vitalitas penekan sihir, dan pada saat yang sama membiarkan Sumei Yao dan Bai Yoyo menyalinnya di atas ring, karena Sui Xianxian dan yang lainnya tidak memahami vitalitas penekan sihir. Menekan iblis origin Ki hanyalah bagian dari seni ilahi menekan iblis. Secara alami, isinya tidak sebanyak seni ilahi menekan iblis, tetapi masih cukup banyak. Seperti tinju Fumo, ini juga sangat sulit. 3 hari kemudian, Chen Xiang dikirim keluar dari ruangan ini, meskipun dia belum membaca pengalaman kultivasi dan metode yang ditulis oleh para senior kuil penekan iblis. Dia yakin dia bisa belajar sendiri, karena ketika dia menghafalnya, dia secara kasar memahaminya kesulitan seni bela diri ini. Berdasarkan keakrabannya dengan berbagai jenis keterampilan magis, menurutnya itu tidak sulit. Bab 574 Seseorang dari Alam Alkimia Suci. Chen Xiang baru saja keluar dari gedung tinggi itu, dan hendak kembali ke kediamannya untuk berlatih seni bela diri, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Men Futian. Chen Xiang, orang-orang dari Dan Xiang Taoyuan datang untuk melihat bagimu. Sepertinya seseorang itu adalah hal yang sangat penting, tetapi orang itu menolak untuk memberitahuku. Men Futian berkata, sebelum itu, dia tahu bahwa Chen Xiang adalah kepala alkemis kehormatan Dan Xiang Taoyuan, dan keterampilan alkimianya sangat luar biasa, dan dia memenangkan telapak tangan Dan Xiang Taoyuan ajarkan cinta. Dan Xiang Taoyuan adalah keberadaan yang sangat terkenal di seluruh dunia bela diri fana, karena itu adalah salah satu dari sedikit sekte yang didasarkan pada ramuan, dan kepala sekolahnya adalah salah satu alkemis top di dunia bela diri fana. Bahkan di alam nirvana, satu harus menghormati alkemi seperti itu. Siapa di sini? Chen Xiang bertanya sambil mengikuti Men Futian. Dia bilang dia penatua agung Dan Xiang Taoyuan. Men Futian tidak berani meremehkan Chen Xiang sekarang, biarkan penatua besar secara pribadi datang untuk menemukannya, yang menunjukkan bahwa status Chen Xiang di Dan Xiang Taoyuan tidak rendah. Segera, Chen Xiang melihat penatua agung, itu adalah seorang lelaki tua kekar berjubah hitam, dengan alis putih tebal dan rambut putih tergerai, suasana yang sangat menyedihkan. Ini adalah orang yang sangat tangguh. Chen Xiang, aku penatua agung Dan Xiang Taoyuan, Yunyan. Suara lelaki tua itu tua dan kuat, penuh kekuatan. Ya, saya mendengar Tuan Hua berbicara tentang perbuatan senior, bolehkah saya bertanya ada apa dengan senior? Chen Xiang memberi hormat dan berkata, meskipun Yunyan ini terlihat tua, usia sebenarnya lebih muda dari Gudong Chen, dan dia juga orang yang selamat dari 8 bencana nirvana. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang tersembunyi di Dan Xiang Taoyuan. Banyak orang hanya berpikir bahwa Dan yang terkuat di Xiang Taoyuan adalah Hua Xiang Yue, tetapi sebenarnya bukan. Bahkan Men Futian yang turun dari surga pun harus berhati-hati terhadap Yun Yan, karena aura pria tua yang kekar ini membuatnya merasa sangat tertekan. Seseorang datang ke Dan Xiang Taoyuan untuk membuat masalah. Ini anak kecil. Dia bilang dia berasal dari alam alkimia suci. Dia telah mengalahkan 10 alkemis muda di Dan Xiang Taoyuan kita berturut-turut. Hati Chen Xiang bergetar. Futian juga kagum bahwa seseorang dari alam pil suci datang ke alam bela diri fana. Kamu adalah kepala alkemis kehormatan Dan Xiang Taoyuan, dan tugasmu adalah menjaga kehormatan Dan Xiang Taoyuan. Kepala sekolah yang memintaku untuk datang kepadamu. Yun Yan menyebutkan masalah ini, wajahnya penuh amarah. Bocah ini dari alam alkimia suci sangat merajalela, dan keterampilan alkimianya juga sangat bagus, dan selama dia memenangkan yang lain, dia akan mengalahkan mereka sampai mati. Pria yang kejam, aku akan menemuinya. Apakah dia datang sendiri? Chen Xiang mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, ada orang yang sangat kuat di sisinya. Chen Xiang mengikuti Yun Yan untuk meninggalkan Akademi Penakluk Iblis, dan ketika dia mengetahui bahwa seseorang dari alam alkimia suci datang ke alam fana, Men Futian harus memberitahu Holy Putra segera. Lapangan kompetisi alkimia di kota Piaoxiang dikelilingi oleh banyak orang. Begitu Chen Xiang mengikuti Yun Yan, dia mendengar teriakan. Yun Yan buru-buru terbang ke kerumunan, dan Chen Xiang mengikuti dari dekat. Memegang seorang pria sekarat yang memuntahkan darah merah di lapangan mulut.
Melihat ini, Chen Xiang buru-buru mengeluarkan 2 kotak bubuk giok putih, mengguncang 2 kotak giok, membiarkan bubuk obat di dalamnya melayang di udara, lalu melambaikan lengan bajunya, melepaskan energi aneh yang membakar, membungkus 2 kotak bubuk obat. Dan kemudian memadatkan bubuk obat menjadi satu, dan membakar pada saat yang sama untuk membuat kekuatan obat dari bubuk bayu semakin kuat. Biarkan dia memakannya. Chen Xiang memberi Yun Yan pil putih bercahaya, dan aroma obat meresap ke sekeliling. Setelah semua orang menciumnya, mereka merasa segar dan tidak bisa menahan napas dengan liar. Pada saat ini, Chen Xiang memperhatikan bahwa tidak jauh dari sana, seorang pria yang mengenakan pakaian bagus, dengan alis-alis pedang dan bermata bintang, ekspresi tampan menatap Chen Xiang dengan tatapan aneh. "Kamu adalah Chen Xiang?" Pria itu menatap Chen Xiang seolah-olah dia telah menemukan mangsa, seolah-olah dia takut Chen Xiang akan melarikan diri. Dan di sebelah pria ini, ada seorang pria paruh baya dengan wajah tanpa ekspresi, memancarkan aura yang mengancam, yang ternyata adalah seorang prajurit Nirvana. "Benar, siapa kamu?" Ada sentuhan kemarahan di wajah Chen Xiang. "Nama saya Fen Yakun. Saya dari dunia alkimia suci. Saya kebetulan datang ke dunia seni bela diri biasa ini. Saya menemukan tempat ini berdasarkan ramuan dan menantang selusin orang, tetapi mereka semua terlalu buruk." Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, tersenyum. "Jangan marah, jika aku kalah dalam alkimia, aku juga akan dilumpuhkan oleh mereka. Inilah yang aku katakan ketika aku berkompetisi dengan mereka. Ini bukan salah siapa-siapa, tetapi jika dibandingkan denganmu, itu terlalu tidak berharga." Baru saja ketika Fen Yakun melihat Chen Xiang menunjukkan keterampilan seperti itu, dia tahu bahwa Chen Xiang tidak sederhana. Dia berpikir bahwa orang-orang dengan level ini jarang bahkan di dunia pil suci. Fen Yakun berasal dari alam alkimia suci. Chen Xiang secara alami ingin bersaing dengan para alkemis dari dunia misterius ini. Jika dia menang, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. 3 hari kemudian, jika Anda tertarik, bagaimana kalau datang ke sini untuk kompetisi? Saya tidak dalam kondisi terbaik hari ini, jadi saya tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Fen Yakun tampak sangat tidak puas, dia tidak meremehkan Chen Xiang sama sekali. Dia tidak peduli apakah Chen Xiang menjawab atau tidak, dia berbalik dan pergi setelah berbicara. Pria dari alam pil suci itu berbeda. Sekilas dia bisa tahu bahwa kamu memiliki jiwa api yang bagus, dan teknik alkimia berbeda, jadi dia harus berhati-hati dan memilih 3 hari kemudian. Aku jamin dia dalam 3 hari, pasti akan digunakan untuk menyesuaikan keadaan. Alam pil suci memang dunia yang tidak terbuka untuk pil. Orang ini mungkin sedikit gila, tapi dia tetap orang yang baik. Jika bisa berteman dengan dia, mungkin kamu bisa. Ada banyak hal di dunia pil suci, kata Sumei Yao. Mari kita bicara dalam 3 hari. Chen Xiang mengikuti Yun Yan ke dan Xiang Taoyuan, begitu dia masuk, dia dipanggil ke area terlarang oleh Hua Xiang Yue. Begitu dia masuk, dia melihat Liu Meng'er dan Hua Xiang Yue sedang membaca sebuah buku, yaitu Kekuatan Menaklukkan Iblis. Mereka juga mempelajari seni bela diri yang kuat ini, karena itu akan membuat mereka lebih mudah saat berhadapan dengan iblis. Melihat Chen Xiang mendekat, Hua Xiang Yue, yang mengenakan gaun ungu panjang, terbang ke depan, membungkuk dengan hormat di depan Chen Xiang dan berkata, "Tuan, pelayan ini menyapa Anda." Setelah selesai berbicara, dia cekikikan genit, yang membuat Chen Xiang tersenyum dan menampar kepalanya. Bagaimana bisa seorang pelayan berani tertawa sembarangan di depan tuannya? Hua Xiang Yue tampak mulia dan menawan, tidak seperti pelayan, tapi dia menandatangani kontrak utama dengan Chen Xiang. Kontrak pelayan, selama Chen Xiang mati, dia juga akan mati. Liu Meng'er mendengus dan berkata, "Berhentilah membuat masalah. Pria dari alam pil suci tidak sederhana, dan saya tidak tahu apa tujuannya. Apakah Anda melihatnya?" Tianho bersaing dalam alkimia. Seperti Chen Xiang berkata, dia berjalan ke Liu Meng'er, memeluknya dari belakang, dan mencium pipinya. Dengan Hua Xiang Yue menonton di sini, Liu Meng'er merasa sangat malu dan memisahkan diri dari Chen Xiang dengan wajah memerah.
Jika saya tidak ingin memberi kesempatan kepada tuannya untuk pamer, saya pasti akan keluar dan membiarkan anak itu mencuri teknik alkimia saya, dan membiarkannya keluar lebih awal. Hua Xiangyue mengambil lengan Chen Xiang, membuka sepasang mata menawan, dan menatapnya. Lihatlah Chen Xiang. Bab 575 Pil Hidup dan Mati. Chen Xiang memandang Hua Xiangyue, tertawa dan memarahi, "Kamu benar-benar merayuku di depan istrimu, kamu terlalu lancang." Saat dia berbicara, dia meremas tubuh elastis Hua Xiangyue dengan penuh semangat. Bokong bulat membuat Hua Xiangyue mengerang. Liu Meng'er mendengus ringan, dan kemudian bertanya dengan serius, "Bajingan kecil, mengapa kamu tidak membiarkan Xian Xian dan Youlan tinggal di Akademi Penakluk Iblis?" Chen Xiang telah meminta Long Shui untuk mengirim pesan ke Gu Dongchen untuknya, dan biarkan Gu Dongchen mencoba memberitahu Liu Meng'er untuk mencegah kedua gadis itu kembali ke Akademi Iblis. Akademi Penakluk Iblis tidak aman bagi mereka. Saya akan memberitahu Anda situasi terperinci di dalam nanti, bagaimanapun juga sangat rumit. Wajah Chen Xiang menjadi sangat serius, dan dia tidak ingin mengkhawatirkan Liu Meng'er sekarang. Jadi dia tidak memberitahu mereka detailnya. Meski begitu, Liu Meng'er dan Hua Xiangyue merasa khawatir. "Jangan khawatirkan aku, apakah kamu belum tahu keahlianku?" Chen Xiang tersenyum, mengeluarkan sebuah kotak, dan melemparkannya ke Liu Meng'er. Ini adalah kotak yang dia dapatkan dari Zheng Chu, penuh dengan formasi terlarang, tetapi ada pil surgawi di dalam kotak. Chen Xiang tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi itu sekarang, dan dia tidak peduli untuk main-main, karena takut kotak itu akan hancur. Liu Meng'er mengambil kotak itu dan melihatnya, wajahnya sedikit berubah, lalu dia melihat kotak itu dengan sangat serius. Dia menganalisis formasi itu dengan perasaan spiritualnya. Hua Xiangyue mengerutkan hidungnya, tampaknya mencium aroma pil yang sangat samar, dan dengan mengandalkan pengetahuannya tentang pil, dia dapat segera mengetahui bahwa pasti ada pil surgawi di dalam kotak. Dia menarik jari Chen Xiang, dan bertanya dengan suara rendah, "Dari mana kotak ini berasal?" "Ini berisi pil surgawi." Kamu mungkin merebutnya dariku." Di dunia seni bela diri fana, tidak banyak orang yang bisa memurnikan pil surgawi. Hua Xiangyue cemberut dan mendengus genit. Liu Meng'er berkata, "Saya belum pernah melihat formasi di atas, dan mereka seharusnya datang dari dunia lain, tetapi tidak sulit bagi saya untuk menerobosnya. Formasi ini tampak ketat, tetapi mereka rentan terhadap saya." Seperti dia berbicara, cahaya putih suci tiba-tiba muncul di tangan batu gioknya, dan dia bersenandung ringan, dan embusan angin keluar dari kotak batu giok, disertai dengan semburan energi, yang dibuka oleh Liu Meng'er. Chen Xiang langsung diliputi kegembiraan, berjalan mendekat, mencium wajah harum Liu Meng'er, lalu membuka kotak itu. Ketika kotak itu dibuka, semburan cahaya putih keemasan tiba-tiba muncul, membuat Chen Xiang dan kedua wanita itu tercengang, terutama aroma obat yang kuat dan menyengat, yang bahkan lebih mengejutkan. Tiga orang yang kaget semuanya memusatkan perhatian pada 5 pil di dalam kotak. Kelima pil ini memancarkan cahaya putih keemasan yang kuat, dan cahaya keemasan dan putih berkedip bergantian, menyilaukan seperti matahari yang terik. Chen Xiang menutup tutupnya dan menarik napas beberapa kali sebelum menenangkan diri. "Pil macam apa ini?" Chen Xiang menatap Hua Xiangyue yang terkejut dan bertanya. "Blooming Life Pill, tingkat menengah surga, berkualitas tinggi." Hua Xiangyue segera menjawab, wajahnya penuh keterkejutan. Bahan obat dari Life Blooding Pill hanya ditemukan di surga, karena salah satu obat bahan tidak dapat diperoleh di dunia fana. "Itu tumbuh, dari mana kamu mendapatkan kotak ini?" "Aku membunuh seorang pria yang turun dari langit, dan aku mencarinya darinya." Chen Xiang berkata dengan santai, wajahnya penuh kegembiraan. "Ini adalah tingkat surgawi Zongpin dan harta yang tak ternilai harganya." Su Meiyao berkata, "Ini memang pil keabadian. Ini adalah pil yang dapat menyembuhkan luka, memulihkan energi sejati, dan meningkatkan kultivasi. Terutama ketika Anda sedang mengalami bencana, jika Anda terluka parah, minumlah pil keabadian ini. Benar Ki akan menjadi tidak ada habisnya dan sulit untuk dikonsumsi, dan tubuh yang terluka akan pulih dalam waktu yang sangat singkat."
Jika tubuh terluka lagi, ia akan terus pulih sampai obatnya habis. Bahkan di surga, jenis ini pil juga sangat mahal, satu pil sulit ditemukan, saya tidak berharap Zheng Chu memiliki 5 pil sekaligus. Baik Hua Xiangyue dan Liu Meng'er akan melewati malapetaka, dan Chen Xiang tidak ingin kedua wanita cantik yang lembut ini kehilangan keharuman mereka ketika mereka melewati bencana nirvana, jadi dia dengan murah hati memberi mereka masing-masing pil. Ini wanitanya. Kami akan berusaha untuk tidak menggunakannya sebanyak mungkin. Ini adalah pil yang sangat langka. Liu Meng'er berkata, dia dan Hua Xiangyue masih memiliki banyak bahan untuk pil keberuntungan dan pil pengembalian kehidupan. Juga sangat berharga, mereka jauh lebih sedikit dari non-stop dan ini. Aku benar-benar tidak salah paham dengan tuannya, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat pil abadi ini. Hua Xiangyue tersenyum manis, menatap Chen Xiang dengan mata mengedip, lalu terkikik genit dan berkata, jika kamu mau jangan biarkan aku menghindarinya sebentar, biarkan Nyonya dan Tuan bercumbu. Tidak perlu. Liu Meng'er tersipu dan berkata dengan tergesa-gesa. Chen Xiang sedikit kecewa, tetapi dia masih memiliki senyum main-main di wajahnya, mengeluarkan 3 buku tebal, dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah seni bela diri penakluk sihir yang paling kuat, tapi agak esoterik. Pelajari perlahan. Formasi Ki Iblis. Liu Meng'er langsung tertarik dengan seni bela diri ini, dia membolak-baliknya dengan tergesa-gesa, dan kemudian jatuh ke dalamnya, terutama ketika dia melihat formasi itu, Chen Xiang merasa bahwa bahkan jika dia mengambilnya melepaskan pakaiannya sekarang, dia mungkin tidak bisa mengabaikannya. Iblis bunga kecil, atur tempat untukku, Tuan, dan aku harus menyesuaikan keadaanku dengan baik. Dan setelah 3 hari, aku akan mengalahkan pria dari dunia pil suci itu berkeping-keping. Chen Xiang tertawa, sangat ambigu. Hua Xiangyue meludah dengan lembut, mengambil lengan Chen Xiang, bolak-balik melalui gua, dan akhirnya datang ke ruang batu yang sangat elegan. Ini adalah kamar Hua Xiangyue, dan Chen Xiang masih menciumnya dan Liu Meng di dalamnya. Liu Meng'er juga tinggal di sini bersamanya. Hua Xiangyue mengirim Chen Xiang ke sini, dan hendak pergi. Ketika Chen Xiang meraihnya dan memeluknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menggerakkan bibirnya untuk mencium Hua Xiangyue dengan paksa. Bajingan kecil, Hua Xiangyue berjuang untuk mengutuk beberapa kali, tetapi dia berhasil membiarkan lidah Chen Xiang masuk ke mulutnya. Sampai sekarang, dia tidak melawan lagi. Kebaikan Chen Xiang padanya dia sendiri tahu yang terbaik, tapi sekarang tidak ada yang tidak bisa dia lakukan untuk memberikan rasa manis pada bajingan kecil ini, apalagi dia masih pelayan Chen Xiang. Hua Xiangyue sedikit tidak terbiasa dengan ciuman, tetapi di bawah bimbingan Chen Xiang, dia dengan cepat menjadi mahir dalam berciuman. Lidahnya yang manis terjerat dengan Chen Xiang, mengisap, perasaan aneh dan nyaman mengalir ke tubuhnya yang halus, membuat ciumannya dia memiliki kenyamanan luar biasa yang tak terlukiskan, yang membuatnya memeluk tubuh harimau Chen Xiang dengan erat. Tanpa sadar, Chen Xiang menggulung goblin Hua Xiangyue di tempat tidur dan berciuman dengan penuh gairah. Pakaian mereka berdua berantakan saat ini. Hua Xiangyue bahkan menunjukkan bahunya yang harum dan tulang selangka putih yang halus, payudaranya setengah telanjang, mempesona dan menarik. Bab 576 Bimbingan. Melihat bahwa Chen Xiang hendak merobek kain sutra yang menutupi dada Hua Xiangyue, tangan giok Hua Xiangyue buru-buru meraihnya, dan bibirnya terbuka. Hua Xiangyue menatapnya dengan mata kabur dan menawan, samar-samar berkata, penjahat kecil, kamu saudari Meng'er masih di luar, aku tidak ingin menunggu dia menabrak kita. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Melihat payudara putih salju Hua Xiangyue yang setengah terbuka, dia tidak bisa membantu. Mengulurkan tangannya, meremasnya dengan keras, peri kecil, jangan merayuku mulai sekarang, atau aku akan memakanmu sampai habis. Hua Xiangyue berbalik dengan kasar, menekan Chen Xiang di bawah, memuntahkan Youlan, dan berkata dalam suara menyanjung, siapapun yang memakannya tidak masalah, tunggu aku, penjahat kecilmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Cekikikan. Melihat Hua Xiangyue tersenyum begitu menawan dan menggoda,
Chen Xiang mau tidak mau menempatkannya bajingan kecil di atas meja lagi, mulutnya tersumbat, dan dia berpelukan erat, dan mencium dengan ganas sambil mengenakan. Liu Meng'er, yang berada di luar, benar-benar tidak tahu bahwa mereka berdua sedang bercinta di dalam. Dia sangat terkejut saat melihat metode penyerangan keberuntungan yang dibangun berdasarkan pola roh dalam susunan sihir penekan, memuji kekuatan seni bela diri penakluk iblis ini, tetapi dia juga tahu bahwa itu harus didasarkan pada kekuatan penakluk iblis dan vitalitas penekan iblis untuk dikerahkan sepenuhnya. Sehingga bisa memiliki daya mematikan yang sangat kuat terhadap monster. Datang lagi lain kali, aku tidak ingin ditangkap dan diperkosa oleh adikmu Meng'er. Waktu singkat Hua Xiangyue mengatur pakaiannya dan bermesraan dengan Chen Xiang adalah yang paling bahagia yang pernah dia alami di tahun-tahun ini, dan dia memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Chen Xiang berbaring di tempat tidur, melihat Hua Xiangyue pergi dengan pantat bulatnya yang baru saja diremas-remas, merasa sangat puas, dan menghela nafas panjang. Bajingan kecil, kamu tidak takut aku akan menangkapmu di tempat tidur? Su Meiyao mendengus centil. Hatinya telah diberikan kepada Chen Xiang. Sebelum itu, dia juga tahu jenis apa Chen Xiang, tapi dia tidak tahu. Dia tahu bahwa pria yang kuat cepat atau lambat akan dikelilingi oleh banyak wanita, kecuali jika dia mempraktikkan seni sihir yang kejam seperti tuannya dan memotong semua emosi dan 6 keinginan. Tetapi pada akhirnya dia akan menjadi iblis yang tidak akan dikenali oleh kerabatnya. Saudari Meiyao, apakah Anda ingin saya melepaskan Anda dan memberikan kompensasi kepada Anda? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Tidak, aku belum ingin menghubungi mereka. Su Meiyao mendengus, masih ada 3 hari lagi. Sebaiknya kamu membiasakan diri dengan pemurnian pil kelas menengah tingkat Xuan, yang merupakan pil tingkat tertinggi yang dapat Anda sempurnakan sekarang sudah. Chen Xiang sedikit tertekan sekarang, di antara pil kelas menengah yang dapat dia sempurnakan, 2 di antaranya teduh, bubuk erosi dewa dan pil Tianlei, keduanya adalah pil ofensif, dan dia tidak mau membiarkan mereka orang lain mengetahuinya, terutama bubuk gerhana dewa, yang dilarang untuk dimurnikan di langit. Satu-satunya hal yang dapat dia sempurnakan pada saat itu adalah pil emas Yuan murni, tetapi dalam kompetisi alkimia, kompetisi umumnya bukan untuk memurnikan pil bermutu tinggi, dan tingkat pemurnian pil bermutu rendah juga dapat dilihat. Dan sekarang dia tidak tahu apa aturan mainnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba mempertahankan keadaan yang baik dan beradaptasi dengan situasi ketika saatnya tiba. Chen Xiang hanya dengan santai memurnikan beberapa tungku pil, untuk memastikan bahwa pil terbaiknya tidak akan dimasak dengan tangan, dan kemudian berbaring di ranjang empuk yang harum itu, dan mulai menyatukan formula mental tingkat ke-11 dari kekuatan sihir penakluk. Itu perlu ditemukan di lantai pertama hingga ke-10 Jiang Mojin, dan banyak potongan kecil dari formula mental perlu diatur ulang, seperti teka-teki jigsaw yang berserakan. Ini adalah proyek yang sangat besar untuk menyatukannya sepenuhnya. Sudah setengah selesai, jika pada akhirnya aku menemukan sesuatu yang salah, maka pekerjaanku akan sia-sia. Gumam Chen Xiang, melompat dari pakaiannya, dan berjalan keluar dari ruang batu. Di ruang tamu, Hua Xiangyue dan Liu Meng'er sedang mendiskusikan kekuatan untuk menaklukkan iblis. Ketika mereka melihat Chen Xiang keluar dengan seringai di wajahnya, kedua gadis itu mau tidak mau meludah. Hei, level apa yang telah kamu pelajari? Chen Xiang bertanya. Lantai 4. Liu Meng'er menghela nafas ringan, dia merasa bahwa kekuatan penakluk sihir ini agak sulit untuk dipelajari. Itu benar, banyak orang tua di Akademi Penakluk Iblis telah menggunakannya untuk waktu yang lama, dan itu hanya pada level ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Xian-Xian dan Youlan telah mempelajari lantai 10 sekarang, dan mereka tidak bisa gunakan lagi. Tidak butuh banyak waktu, tetapi mereka mempelajarinya di alam pergeseran bintang. Liu Meng'er dan Hua Xiangyue juga tahu tentang ini, dan dengan izin Chen Xiang, Liu Meng'er juga mengajari Hua Xiangyue Volken seni dan keterampilan magis Taiji, jika dua orang belajar pada saat yang sama, jika mereka menghadapi beberapa kesulitan, mereka dapat berdiskusi satu sama lain dan menghemat banyak waktu.
Saya pikir Anda dapat menggunakan seni ilahi penekan iblis untuk mempelajari keterampilan penekan iblis. Seni ilahi penekan iblis dan kekuatan penekan iblis adalah fondasinya. Setelah mempelajari dua seni bela diri ini, akan jauh lebih mudah untuk dipelajari formasi ki penekan iblis dan tinju penunduk iblis. Chen Xiang berkata, setidaknya ada 100.000 buku tentang penjelasan yang saya lihat di perpustakaan buku rahasia Akademi Jiangde, jadi ini tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat. Juga, tapi itu tidak dipaksakan, jangan menggunakannya di depan orang-orang dari Akademi Penakluk Iblis. Hua Xiangyue dan Liu Meng'er keduanya mengangguk, mereka mengerti. Setelah kita menguasai tingkat ke-10 Jiang Mojin, kita akan pergi ke Youlan dan Xianxian, dan membiarkan mereka mempelajari seni bela diri penakluk iblis ini. Ketika Perang Tiga Alam pecah, itu pasti akan berguna. Liu Meng'er dikatakan. Sebelumnya, Chen Xiang mengajari Huang Jintian kekuatan menaklukkan iblis. Dia tahu bahwa setelah Huang Jintian mempelajarinya, dia pasti akan menyebarkannya ke Gu Dongchen dan yang lainnya segera. Energi penaklukan iblis ini telah lama diturunkan dari Akademi Penakluk Iblisan, tetapi tanpa bimbingan orang tua di Akademi Penakluk Iblisan, umumnya sangat sulit untuk dibudidayakan, jadi ini juga alasan mengapa Akademi Penakluk Iblisan adalah tidak takut eksodus. Masih ada 1 hari sebelum dia akan bersaing dengan orang-orang dari alam pil suci, tetapi dia tidak merasa gugup sama sekali saat ini, dan sekarang dia mengajar Liu Meng'er dan Hua Xiangyue untuk melatih kekuatan penundukan iblis. Lebih dalam dari yang lain. Liu Meng'er dan Hua Xiangyue, dua wanita terkenal dan kuat di dunia seni bela diri fana, tidak bisa tidak melihat Chen Xiang dengan kagum saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa kesulitan yang telah lama mengganggu mereka waktu akan diselesaikan dengan bimbingan Chen Xiang. Sekarang mereka tahu mengapa Chen Xiang bisa belajar tingkat ke-10 dalam sebulan. Saat fajar, Chen Xiang menguap, sekarang kamu setidaknya bisa belajar lantai 6 dengan mudah, dan aku akan terus mengajarimu ketika aku kembali dari permainan dengan pria itu. Sekarang kedua wanita itu harus mengakui bahwa pemahaman Chen Xiang tentang seni bela diri memang jauh lebih kuat dari mereka, dan mereka juga menebak bahwa itu karena Chen Xiang sendiri telah mengembangkan berbagai seni bela diri yang kuat. Apakah kamu yakin bisa menang melawan pria itu? Su Meiyao bertanya. Tentu saja, aku pergi. Chen Xiang tersenyum, buru-buru keluar dari gua, dan berjalan menuju alun-alun Fragrance City. Berjalan di jalan, Chen Xiang tiba-tiba dihentikan oleh dua orang, salah satunya Chen Xiang tahu adalah Hua Qiuxia, kepala balai 100 Bunganan Siang, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Chen Xiang, apakah kamu akan bersaing dalam alkimia dengan orang itu dari alam alkimia suci? Hua Qiuxia bertanya dengan nada dingin, yang membuat Chen Xiang sangat ingin menamparnya. Chen Xiang tidak terkejut bahwa Antek Putra Dewa muncul, dia merasa akan aneh jika dia tidak datang untuk mencarinya. Tentu saja, ini urusanku, ini bukan urusanmu. Chen Xiang mendengus dingin. Bab 577 Persaingan Tertinggi. Hua Qiuxia sangat membenci Chen Xiang, mungkin karena cemburu, dan tentu saja, itu juga karena sikap Chen Xiang terhadapnya di kompetisi seni bela diri terakhir kali, yang membuatnya merenung. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, dan itu diberitahukan oleh Akademi Iblis. Wajah Hua Qiuxia menjadi semakin dingin. Jika aku tidak melakukannya. Suara Chen Xiang juga menjadi dingin, jika Hua Qiuxia tidak dikelilingi oleh seorang prajurit alam nirvana, dia pasti tidak akan memiliki banyak omong kosong dengannya. Hua Qiuxia tidak menjawabnya secara langsung, dan melanjutkan, ketika Anda bersaing dengan orang itu untuk alkimia, Anda harus dengan sengaja kalah darinya untuk memenangkan hatinya, dan kemudian Anda menyerahkan neraka Ganoderma Lucidum di tangan Anda, dan beritahu dia bahwa kita seseorang di Akademi Penakluk Iblis ingin melihatnya. Chen Xiang tersenyum, tidakkah menurutmu ini konyol? Biarkan aku memberitahumu, aku harus memenangkannya, dan biarkan dia kalah dengan cara yang buruk, biarkan aku kalah kepadanya dengan sengaja, dan berikan dia kembali memberinya neraka yang berharga Ganoderma Lucidum tidak lain adalah angan-angan. Anda berpikir bahwa saya akan dengan patuh menjadi budak anjing orang lain seperti Anda dan mematuhi perintah orang lain. Mendengar kata-kata Chen Xiang,
Penatua dan Hua Qiuxia segera marah. Ketika mereka melambaikan tangan untuk menyerang Chen Xiang, tenggorokan lelaki tua itu tiba-tiba diblokir oleh ujung tombak giok putih yang tajam, dan pedang panjang tipis juga muncul di tenggorokan Hua Qiuxia. Hua Xiangyue dan Liu Meng'er muncul pada saat yang sama, yang membuat wajah Hua Qiuxia menjadi pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia sudah lama mendengar bahwa Chen Xiang dilindungi oleh dua wanita terkuat di benua Chenwu, tetapi dia tidak pernah berharap mereka akan bersamanya. Chen Xiang tidak dapat dipisahkan, dan momen kritis tiba-tiba muncul. Kamu berani menyerang kepala alkemis kehormatanku di tempatku dan Xiang Taoyuan? Apakah kamu tidak lelah dengan pekerjaanmu? Hua Xiangyue berkata dengan dingin, dengan suara agung dalam suaranya, penuh pesona menawan di masa damai. Keindahannya agak berbeda. Bagaimana menurutmu? Jika kamu berani menyerang kami, Akademi Iblis Jiang tidak akan membiarkanmu pergi, tetua itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia sendiri juga orang yang selamat dari 7 kesengsaraan nirvana, tetapi dia merasakan Hua Xiangyue dan Liu Meng'er setelah bernafas, dia tidak bisa menahan keringat dingin, dia merasa tidak cocok untuk kedua wanita ini. Penatua Yunyan, tangkap mereka dan penjarakan mereka di hukuman mati, tunggu hukuman mereka. Begitu suara Hua Xiangyue turun, pria tua jangkung dan kokoh itu tiba-tiba muncul, dan di belakangnya ada beberapa pria dan wanita tua, masing-masing dari mereka aura di tubuh mereka semuanya halus dan kuat. Dan mereka semua adalah orang paling kuat di Dan Xiang Taoyuan. Meskipun mereka tidak tahu cara membuat alkimia, mereka mengandalkan ramuan Hua Xiangyue untuk memiliki kekuatan yang kuat, jadi mereka semua setia ke Dan Xiang Taoyuan. Chen Xiang adalah penguasa Hua Xiangyue, tentu saja Hua Xiangyue harus memastikan keselamatan Chen Xiang di kota Piaoxiang, dan mengirim para ahli untuk mengikutinya setiap saat, dan kali ini dia dan Liu Meng'er akan pergi menonton Chen Xiang bersaing dengan orang-orang dari alkimia alam pil suci. Itu sebabnya dia mengikuti di belakang Chen Xiang, tetapi dia tidak berharap untuk mengetahui bahwa orang-orang dari Akademi Penakluk Iblis ingin menyerang Chen Xiang. Orang-orang ini terlalu berani. Hua Xiangyue mendengus dingin. Chen Xiang tersenyum pada mereka, lalu terus berjalan menuju alun-alun. Fen Yakun sudah lama menunggu Chen Xiang di sini, dan ketika dia melihat Chen Xiang datang dengan percaya diri, dia berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda tidak berani datang. Aku sudah berada di sini di dunia bela diri fana untuk sementara waktu. Aku sudah bertanya tentangmu. Sangat jarang bertemu seseorang sepertimu dalam 10.000 tahun. Aku tahu kamu harus tahu bagaimana melakukan latihan. Selama kompetisi, lakukan teknik pemurnian seringkali dapat digunakan secara ekstrim, yang setara dengan menantang batas," kata Fen Yakun sambil tersenyum. Chen Xiang juga setuju dengan pernyataan Fen Yakun bahwa ketika dia menggunakan metode pemurnian untuk pertama kalinya, karena mendesak, dia berhasil pada satu waktu, dan karena dia tidak dalam kompetisi, dia akan gagal berkali-kali ketika menggunakan metode pemurnian. Untuk menambah tekanan, kupikir kita lebih baik bertaruh pada sesuatu. Mata Fen Yakun berkedip, dan dia berkata, "Jika aku menang, kenapa kamu tidak memberiku tungku alkimiamu?" Chen Xiang terkejut, dia tidak menyangka Fen Yakun ini benar-benar tahu apa tungku alkimia itu. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Fen Yakun, "Jika aku memenangkanmu, kamu akan membawaku ke dunia alkimia. Tidak masalah, selama kamu bisa bersaing dalam alkimia dalam kompetisi yang adil, selama kamu bisa menang, kamu memenuhi syarat untuk melangkah ke dunia pil suci. Sebaliknya tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli apakah dia seorang anak dewa atau peri, dia akan bermimpi memasuki dunia pil suci." Fen Yakun juga berkata. Menanggapi Chen Xiang dengan perasaan spiritualnya, dia pasti tahu bahwa itu adalah impian setiap alkemis untuk memasuki alam alkimia suci. Chen Xiang tidak menyangka Fen Yakun akan setuju begitu saja. Ini membuatnya langsung bersemangat, tapi dia harus menang melawan Fen Yakun. Mendengar Fen Yakun menyebut putra dewa, Chen Xiang tahu bahwa putra dewa misterius di sekolah penakluk iblis telah mendekati Fen Yakun, tetapi Fen Yakun tidak setuju. Ini adalah batu kebenaran. Selama kamu memegang batu ini dan mengatakan yang sebenarnya, batu itu tidak akan menyala. Jika kamu berbohong, itu akan bersinar merah.
Ini adalah harta karun di dunia pil suci kita. Selanjutnya, aku akan berbicara dengan Anda. Anda memegang batu secara terpisah untuk membuktikan bahwa Anda tidak pernah berlatih pil itu. Fenyakun memegang batu transparan di tangannya dan berkata, saya tidak pernah memurnikan pil Qianyuan Xuan Huang. Batu itu tiba-tiba menyala ketika dia bangun. Fenyakun tersenyum sedikit, ini menunjukkan bahwa saya berbohong. Pada kenyataannya, saya tahu bagaimana memurnikan pil Qianyuan Xuan Huang. Jantung Chen Xiang berdetak kencang, dan orang-orang yang menonton di sekitar alun-alun meledak dengan takjub. Karena pil Qianyuan Xuan Huang tapi tingkat prefektur kelas menengah adalah pil yang sangat berguna. Fenyakun ini terlihat sangat muda, namun dia tahu cara memurnikan pil tingkat menengah tingkat bumi. Hehe, jangan melebih-lebihkan saya. Saya hanya menyempurnakannya secara tidak sengaja. Kecuali untuk satu kali itu, saya mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak berhasil. Level saya hanya level rendah di level bumi. Kata Fenyakun, batu di tangannya tidak menyala merah, membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Fenyakun melemparkan batu itu ke Chen Xiang, dan berkata, coba. Chen Xiang memegang batu itu dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara memurnikan pil emas esensi murni. Batu itu tiba-tiba menyala merah, menandakan bahwa dia adalah berbohong. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya hanya berada di level pil kelas Xuan kelas menengah sekarang. Saya ingin menantang pil kelas Xuan kelas atas. Fenyakun tidak menertawakan Chen Xiang, tetapi mengangguk dan berkata, Anda dapat dianggap jenius langka di dunia pil suci pada usia ini, jika Anda ingin menyempurnakan pil misterius bermutu tinggi berikut, jika saya memiliki obat materi, saya akan melatihnya untuk Anda. Chen Xiang memandang Fenyakun dengan kagum saat ini. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Fenyakun sebelumnya, tetapi sekarang menilai dari perilaku dan ucapan Fenyakun, dia bukan tipe orang seperti itu. Orang sombong. Bab 578 Pertarungan di Tungku. Karena itu adalah kompetisi alkimia Chen Xiang, dan orang-orang di kota Piaoxiang kurang lebih tahu tentang pil. Pada saat ini, banyak orang berkumpul untuk menonton. Keputusan untuk menang atau kalah tidak ada hubungannya dengan peringkat dan jumlah pil yang dimurnikan, tetapi untuk melihat siapa yang dapat menyempurnakannya. Saya pikir kita menghadapi masalah yang sama saat memurnikan pil yang belum pernah disuling kesulitan, kami akan bersaing putaran demi putaran, dan setiap putaran kami akan menyempurnakan pil yang belum pernah kami sempurnakan sebelumnya, dan jika seseorang gagal menyempurnakannya, kami akan kalah. Fenyakun tersenyum, pil jenis apa yang kamu rencanakan untuk memperbaiki dulu? Saya bisa memberi Anda bahan obat. Alis Chen Xiang berkedut, dari aturan kompetisi ini, persyaratan untuk metode pelatihan sangat tinggi, jika tidak, jika Anda membuat kesalahan, itu berarti Anda kalah, dan begitu Anda kalah, Anda harus membayar mahal, yang memang sangat menantang. Saya hanya akan menggunakan bahan obat saya sendiri. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menolak, dia paling tahu bahan obatnya sendiri, dan ketika menggunakan metode pemurnian, mengetahui bahan obat juga sangat bermanfaat. Oh, apakah kamu khawatir aku tidak punya? Aku masih punya beberapa jenis bahan obat untuk pil bermutu tinggi tingkat Xuan. Mendengar kata-kata Fenyakun, Chen Xiang tahu bahwa bahan obat di dunia pil suci adalah sangat kaya di tempat seperti Fan Wujie. Jika Beijing tidak memiliki sekte dengan sejarah panjang, sangat sulit untuk menguasai sejumlah besar sumber daya obat langka, tentu saja, kecuali hal yang luar biasa seperti Chen Xiang. Yang ingin saya sempurnakan adalah pil api Suanyang, Anda memilikinya. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum, Fenyakun menggelengkan kepalanya, saya tidak punya, pil bermutu tinggi tingkat Xuan ini cukup sulit, saya ingin melihatnya. Kata kemudian, dia mengeluarkan dua tungku alkimia yang terlihat sangat rendah. Demi keadilan, kita semua menggunakan tungku alkimia yang sama, dan selama proses pemurnian, selama kamu gagal menyempurnakan alkimia, kamu akan dianggap pecundang. Chen Xiang mengambil alih tungku alkimia, dan setelah melihat itu, alisnya sedikit mengernyit berbicara tentang itu, tungku alkimia ini memang sangat rendah. Itu adalah jenis yang mudah diekspos, dan bahkan lebih sulit untuk menyempurnakan alkimia tingkat menengah yang misterius, dan ini adalah tantangan pertama. Fenyakun mengambil batu kebenaran dan berkata, saya ingin memurnikan pil Xuan.
Saya tidak pernah memurnikan pil semacam ini. Fakta bahwa batu kebenaran tidak memancarkan cahaya merah membuktikan bahwa Fen Yakun mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah Chen giliran siang. Beberapa orang yang mengenal pil Zuyan, setelah mendengar tiga kata ini, berseru, karena mereka tahu bahwa pil jenis ini paling dibutuhkan oleh banyak wanita, terutama mereka yang sudah lanjut usia, dan, untuk sementara dapat menjaga penampilan mereka. Chen Xiang memegang batu itu dengan erat, aku tidak pernah memurnikan pil api suanyang. Batu itu tidak menyala, jadi Chen Xiang mengembalikan batu itu ke Fen Yakun. Pil api suanyang adalah pil tingkat Xuan bermutu tinggi. Bagi Chen Xiang, itu adalah bidang yang sama sekali tidak dikenal, dan pil Zuyan yang ingin disempurnakan oleh Fen Yakun juga merupakan pil kelas menengah tingkat bumi. Dua dari mereka memilih tidak pernah disempurnakan dengan sendirinya berlalu. Batu itu benar-benar bagus. Jika saya punya, saya akan membiarkan penjahat kecil ini memegangnya dan berbicara dengan saya sepanjang hari. Hua Xiangyue tertawa. Liu Meng'er tidak sesantai Hua Xiangyue sekarang, dia sangat mengkhawatirkan Chen Xiang. Jika babak ini tidak dapat memberitahu pemenangnya, babak berikutnya akan datang. Jika kemampuan kedua orang untuk mengontrol metode pelatihan seimbang, maka itu adalah kompetisi ketahanan. Hua Xiangyue berkata, Anda tidak harus melakukannya khawatir tentang dia benar penguasaan metode pemurnian sangat kuat. Dan kemajuannya sangat cepat. Saya pikir dia juga menggunakan kompetisi ini untuk meningkatkan dirinya, dia juga sangat percaya diri. Jika dia kalah, Chen Xiang akan memberikan tungku alkimia kepada Fen Yakun, kerugian semacam ini sangat besar, karena Chen Xiang tahu betul betapa berharganya tungku harta karun Yanlong. Baik Chen Xiang dan Fen Yakun menangani bahan obat dengan sangat serius. Jika kita semua gagal dalam alkimia di babak yang sama, babak itu tidak dihitung dan kita bisa memulai dari awal lagi, kata Fen Yakun. Chen Xiang mengangguk. Pada saat ini, buah api 9 matahari dan rumput jiwa api di tangannya sangat menyilaukan, terutama bagi mereka yang berlatih api. Kedua ramuan ini seperti harta, bahkan jika dimakan langsung, mereka tidak akan melakukannya. Sangat membantu bagi mereka yang berlatih api. Bahan obat yang Fen Yakun tangani tidak terlalu menarik perhatian, meskipun Chen Xiang tidak melihatnya, dia tahu bahan obat apa itu karena dia memilikinya sendiri. Fen Yakun juga tertarik dengan bahan obat di tangan Chen Xiang. Dia telah melihat pil api suanyang sebelumnya, tetapi dia belum pernah memiliki bahan obat. Alkemis selalu penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui, tetapi dia adalah seorang sedikit bingung. Tapi Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang itu tertarik dengan pil Zuyan di tangannya, dia menebak bahwa Chen Xiang juga punya obat ini. Sungguh hal yang sangat mengejutkan bagi seseorang di dunia seni bela diri fana untuk memiliki bahan obat yang begitu berharga. Fen Yakun akan lebih terkejut jika dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki beberapa bahan obat surgawi, karena barang-barang itu bahkan lebih mahal daripada pil suci ada sangat sedikit di dunia. Tetapi Chen Xiang dapat menghasilkan banyak dari mereka. Alasan mengapa bahan obat berharga karena langka. Alasan kelangkaannya adalah bahan obat butuh waktu lama untuk matang, bahkan ada yang butuh puluhan ribu tahun untuk matang, bahkan penanaman pun butuh waktu lama. Tungku alkimia ini sangat buruk, aku benar-benar khawatir itu akan meledak. Chen Xiang dengan hati-hati memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia, sekarang dia sangat gugup. Dia tidak ingin kehilangan tungku alkimia yang berharga itu. Bahan obat utama dari pil api suanyang semuanya adalah atribut api, dan kemampuannya untuk menahan api sangat kuat, dan kadang-kadang mereka akan menelan api untuk memberi makan diri mereka sendiri. Jika api terlalu lemah, itu akan menumpuk bahan obat yang disamarkan. Untuk ini Chen Xiang harus sangat akurat. Jadi dia harus menggunakan metode pemurnian hingga batasnya, dan dia harus secara akurat mengetahui tingkat nyala api yang dia butuhkan untuk berevolusi. Aku harus memegang satu tangan. Kurasa dia tidak bisa bertahan lama dengan tungku alkimia semacam ini. Sama sekali bukan untuk alkimia. Chen Xiang mengerutkan kening, dan diam-diam melepaskan mana. Tungku ajaib terbentuk, membungkus kualitas buruk tungku alkimia,
dan Chen Xiang selalu siap untuk memindahkan api dan bahan obat dari tungku alkimia ke tungku sihir ajaib pada saat terjadi kesalahan. Ini membutuhkan mana dan kesadaran yang sangat tinggi, dan mudah untuk gagal. Fen Yakun juga diam-diam menjadi gugup saat ini. Apa yang dia sempurnakan adalah pil kelas menengah tingkat bumi, dan persyaratannya untuk api jauh lebih tinggi daripada Chen Xiang. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa kemampuan tungku alkimia untuk menahan itu sangat lemah. Tungku pil semacam ini adalah miliknya. Dia membelinya dengan santai di jalan, dan dia melebih-lebihkan tungku alkimia yang lebih rendah ini. Di tengah alun-alun, semua orang berada jauh dari Chen Xiang dan Fen Yakun, karena mereka melihat bahwa tungku alkimia yang awalnya berwarna abu-abu perlahan berubah menjadi merah sekarang. Dan panas yang mengancam meluap dari permukaan tungku alkimia yang lebih rendah, sepertinya jika akan meledak kapan saja, itu menakutkan seperti ledakan. Keduanya memiliki pemahaman yang kuat tentang metode pemurnian, dan mereka mampu bertahan lebih dari setengah jam dengan tungku alkimia sampah semacam ini. Hua Xiangyue ada di menara, menatap keduanya yang sepertinya meleleh di dalam dan tungku, mata indah bersinar. Bab 579 Tembakan Menakjubkan. Chen Xiang diam-diam memarahi Fen Yakun di dalam hatinya. Dia sangat pelit ketika memilih tungku alkimia. Sangat sulit untuk mendapatkan barang semacam ini, apalagi memurnikan pil tingkat hitam, bahkan pil tingkat roh. Tapi Fen Yakun sendiri ingin menyempurnakan alkimia tingkat menengah tingkat bumi. Chen Xiang secara tidak sengaja melihat wajah Fen Yakun, dan melihat bahwa Fen Yakun mengutuk tungku alkimia sampah semacam ini seperti dia saat ini. Karena tungku alkimia, kemajuan keduanya sangat lambat, dan mereka membakar bahan obat keras kepala di tungku alkimia sedikit demi sedikit. Jika api dinaikkan, tungku alkimia yang rapuh akan segera meleleh begitu tidak tahan panas, juga berarti kegagalan. Apa yang meyakinkan Fen Yakun adalah bahwa dia percaya bahwa Chen Xiang pasti akan gagal karena tungku alkimia. Pada saat itu, hanya akan ada dua hasil, salah satunya adalah keduanya gagal, dan kemudian, dia berhasil memperbaikinya. Tapi untuk yang terakhir tidak banyak percaya diri. Pada saat ini, tungku alkimia Chen Xiang sudah bergetar, dan itu bergetar sangat jauh, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berdiskusi dan panik, khawatir sekelompok besar api akan meledak tiba-tiba, karena api yang dipancarkan oleh tungku alkimia Chen Xiang momentumnya sangat memikat, dengan momentum yang sengit dan mendominasi. Meledak gelombang demi gelombang, menyapu seluruh alun-alun. Hanya saja orangnya bisa begitu kuat. Jika nyala api seperti ini keluar, tidak akan mudah untuk mendapatkannya sedikit. Sekarang semua orang sangat mengagumi Chen Xiang, karena dia bisa menggunakan nyala api semacam ini tanpa melepaskannya. Dia tungku alkimia dilebur. Sebaliknya, nafas api yang dikeluarkan oleh Fen Yakun sangat lembut dan tidak membuat orang merasa tidak nyaman sama sekali. Namun, krisis yang dihadapi Fen Yakun saat ini sama dengan krisis yang dialami Chen Xiang. Keduanya penuh dengan pria besar saat ini, sementara mereka harus menghabiskan pikiran mereka hingga batasnya, melakukan alkimia, dan pada saat yang sama memperhatikan tungku alkimia, yang memungkinkan mereka bermain di luar batas. Mereka hanya memiliki satu pemikiran, yaitu menjaga alkimia. Dalam kasus tungku, alkimia berhasil disempurnakan. Chen Xiang saat ini 100 kali lebih serius daripada saat dia menyempurnakan alkimia sebelumnya, dan dia tidak berani lalai, ini juga karena tekanan yang besar. Sekarang dia tahu bahwa alkimia sama dengan berlatih seni bela diri. Anda harus bersaing dengan orang lain untuk membuat kemajuan pesat, untuk memainkan level super dalam kesulitan. 1 jam telah berlalu, dan tungku alkimia yang orang pikir akan meledak telah ditekankan oleh mereka berdua sampai sekarang. Tetapi tungku alkimia semakin merah dan semakin merah, seperti balok besi panas membara, memancarkan cahaya yang indah. Lampu merah. Chen Xiang dan Fen Yakun tidak menyangka bahwa mereka akan bertahan sejauh ini sebelumnya. Meskipun mereka semua berpikir bahwa mereka akan segera mati, mereka menolak untuk mengaku kalah, dan mereka semua mengerahkan diri secara ekstrim dalam semua aspek, dan bertahan sedikit demi sedikit. Meskipun tungku alkimia Chen Xiang bergetar sepanjang waktu, itu memang niat Chen Xiang.
Ini untuk membuat tungku alkimia melepaskan sejumlah panas sehingga tidak menyatu. Alasan mengapa tungku alkimia Fenyaku bergetar saat ini waktunya adalah karena dia melakukan alkimia. Ketika terjadi kesalahan, tungku alkimia menjadi sangat tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda meledak. Orang itu akan segera mati, kata Sumeyao. Dia juga cemas saat ini. Dia berharap Chen Xiang menang dalam satu putaran, terutama ketika putaran ini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jika tak satu pun dari mereka berhasil di babak ini, Fenyaku pasti akan lebih berhati-hati saat babak selanjutnya dimulai, dan akan semakin sulit untuk menang. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras disertai dengan gelombang udara yang membakar. Chen Xiang terkejut, dan buru-buru melepaskan kekuatannya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya dan tungku alkimia. Ini disebabkan oleh ledakan Fenyaku. Tungku alkimia Fenyaku berubah menjadi apa-apa, berubah menjadi bubuk, dan menghilang dalam sekejap barusan. Saat ini, Fenyaku sedang duduk bersila di tanah, wajahnya sedikit pucat, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia sedikit terengah-engah, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dia benar-benar gagal. Sambil menahan pukulan kegagalan, dia langsung menatap Chen Xiang. Sudah ada keributan di alun-alun, semburan diskusi dan desahan meletus, terutama para alkemis itu, melihat tungku bahan obat pil Zuyan telah hilang. Mereka tidak bisa menahan perasaan menyesal, dengan sakit hati di wajah mereka. Meskipun tungku alkimia Chen Xiang bergetar sepanjang waktu, bagian dalamnya jauh lebih stabil daripada milik Fenyaku, dan sifat bahan obat di dalamnya tidak sekeras milik Fenyaku, tetapi situasinya masih belum optimis. Fenyaku dengan cepat pulih dari kegagalan. Dia tahu bahwa keadaan pikirannya saat ini sangat penting. Dia harus menjaga kepercayaan diri dan bersiap untuk putaran berikutnya. Dia berpikir bahwa Chen Xiang juga tidak akan berhasil. Dia melihat bahwa Chen Xiang's tungku alkimia sedang dihancurkan. Di tepi, jika Anda tidak hati-hati, itu akan meledak seperti yang dia lakukan tadi. Meskipun mengharapkan orang lain untuk meledak adalah mentalitas yang lemah, Fenyaku melihat bahwa semakin lama Chen Xiang bertahan, semakin dia menantikannya. Jika tidak, dia akan gagal. Dia juga orang yang sangat bangga di tulangnya, sulit baginya untuk melakukannya. Menerima jenis gagal ini, dia berpikir bahwa ini tidak menghasilkan tingkat alkimia, semua karena dibatasi oleh tungku alkimia. Tapi Chen Xiang sama seperti dia, juga dibatasi oleh tungku alkimia. Jika Chen Xiang bisa berhasil, itu juga bisa menunjukkan bahwa Chen Xiang lebih kuat darinya. Chen Xiang sudah berkeringat deras, ini bukan karena dipanaskan oleh tungku alkimia, tetapi karena dalam keadaan ketegangan mental, ketegangan berlebihan, dia telah membakar setengah dari bahan obat, bagian dari bubuk obat dan aura obat mengamuk di lapisan atas tungku alkimia, sangat tirani, yang membuatnya merasa semakin merepotkan. Sekarang, murid Chen Xiang menyusup tajam, dan melihat bahwa tungku alkimia tiba-tiba berubah menjadi abu, dan pada saat yang sama, semburan lampu merah menyala, mengambang di kehampaan seperti matahari yang terik. Saat itu barusan, Chen Xiang berhasil memindahkan semua yang ada di tungku alkimia inferior ke tungku sihir magis. Meskipun tungku alkimia transparan ini tidak dapat dilihat, dibandingkan dengan tungku alkimia berkualitas rendah, itu sama dengan yang terbaik. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa bahan obat terbungkus api dan terbakar di lapisan tengah, memancarkan semburan awan merah yang menyilaukan, dan energi seperti awan merah dan air yang mengalir menyemburkan kabut tipis dan mengalir ke lapisan atas. Proses transformasi menjadi aura obat dan bubuk obat sekilas jelas. Banyak orang yang belum pernah melihat pemandangan ini tidak bisa tidak tercengang. Orang-orang yang terkena cahaya indah itu terkejut, dan mereka memuji kepunahan alkimia Chen Xiang. Tentu saja, Fenyaku, yang paling dekat dengan Chen Xiang, tidak bisa berkata apa-apa, menatap proses alkimia di depan Chen Xiang yang meletus dengan cahaya merah yang indah. Dia hanya bisa melihat proses ini di tungku alkimia, tetapi semua proses itu muncul di pikirannya, dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ada perbedaan besar, apalagi dia. Bahkan banyak alkemis tua akan terkejut dengan pemandangan ini. Fenyaku tidak berharap Chen Xiang menggunakan trik seperti itu,
tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang dapat membuat alkimia tanpa bergantung pada tungku alkimia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan memindahkan semuanya ke dalam ketika tungku alkimia asli dibuat. Rusak dalam tungku alkimia tak terlihat, melihat Chen Xiang menghilang seperti ini, Fen Yakun memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru. Bab 580 Pil Api Suanyang. Meski siang bolong, cahaya merah yang memancar dari tungku ajaib masih menyilaukan. Cahaya merah yang memancar meliputi area yang luas. Hal ini disebabkan energi berlebihan yang keluar saat ramuan dibakar, dan pancaran intens yang dihasilkan menunjukkan bagaimana kuat energi yang terkandung dalam ramuan itu. Anak ini selalu memiliki berbagai trik. Hua Xiangyue terkikik, tersenyum sangat gembira. Liu Meng'er tersenyum manis, mengangguk dan berkata, dia sangat bangga dengan pria kecil yang berperilaku sangat cantik ini. Meskipun tungku alkimia dihancurkan, semuanya masih ada, jadi tungku alkimia Chen Xiang belum berakhir, ini tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan. Tetapi ini tidak berarti bahwa Chen Xiang akan berhasil. Fen Yakun masih memiliki harapan besar saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah mentalitas untuk menurunkan levelnya sendiri dengan menempatkan peluang kemenangan pada kegagalan orang lain. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Fen Yakun, yang lahir di alam pil suci sejak dia masih kecil, belum pernah mendengar aksi alkimia Chen Xiang, apalagi melihatnya. Sekarang dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri, itu adalah pembuka mata. Satu harus tahu bahwa alam pil suci tempat dia berada tempat asal ramuan memiliki sumber daya yang sangat kaya dan peradaban alkimia tingkat tinggi, bahkan para alkemis di dunia peri memiliki kerinduan yang besar akan dunia ini. Oleh karena itu, para alkemis yang keluar darinya umumnya tidak berpikir bahwa ada alkemis di dunia lain yang dapat mengalahkan mereka, tetapi ketika Fen Yakun menemukan Chen Xiang di depannya, dia menggunakan teknik yang luar biasa untuk menunjukkan proses yang indah dari alkimia. Itu berhasil. Pada saat ini, Chen Xiang jauh lebih santai, tetapi dia tidak bisa santai, karena pil api suanyang yang dia sempurnakan belum selesai, dan masih banyak proses yang rumit. Jika dia mengendur sedikit, kesuksesannya akan gagal. Dengan peningkatan kekuatannya, mana dan roh menjadi lebih kuat, dan sekarang dia dapat dengan mudah mengendalikan tungku ajaib. Tidak seperti sebelumnya, dia perlu mengalokasikan banyak energi untuk mengendalikan tungku ajaib. Jadi sekarang dia dapat memiliki lebih banyak konsumsi. Dan pengaruh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan alkimia dan melepaskan tungku ajaib dapat diabaikan. Salah satu keuntungan menggunakan tungku ajaib untuk memurnikan alkimia adalah stabil, karena seluruh tungku alkimia dipadatkan dengan mana, dan energi mana memiliki efek pencegah yang besar pada roh obat tirani itu. Sekarang setengah dari bahan obat di tungku pil masih bisa dilihat di bawah api, meluap aura obat dan bubuk dalam jumlah besar. Naik ke lapisan atas tungku pil. Proses ini sangat lama, karena buah api 9 matahari dan rumput jiwa api ada banyak energi di dalamnya, dan butuh banyak waktu untuk membakarnya agar aura obat di dalamnya lebih kuat. Alasan mengapa ramuan harus dibakar dengan api energi sejati yang khusus dan kuat adalah karena ramuan dapat menghasilkan perubahan abnormal di bawah pembakaran api ini, dan kekuatan obat menjadi lebih baik, yang setara dengan ribuan penempaan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan apa yang terjadi di tungku ajaib, terutama sang alkemis, yang bahkan lebih terobsesi. Tanpa sadar, itu sudah malam, dan cahaya yang dilepaskan dari tungku alkimia mewarnai langit malam menjadi merah, menutupi seluruh alun-alun, melihat ke bawah dari ketinggian, seolah-olah batu delima besar memancarkan cahaya merah yang indah. Chen Xiang baru saja membakar semua bahan obat sekarang, dan aura obat dan bubuk obat telah memasuki keadaan saling menyatu, semua aura obat yang berbeda menyatu, semua bubuk obat yang berbeda menyatu, dan akhirnya keduanya menyatu lagi. Pada tahap ini, tekanan Chen Xiang jauh lebih sedikit, ini karena dia memiliki bantuan mana, menggunakan mana untuk menekan aura dan bubuk obat itu sangat mudah, dan tidak akan ada kesalahan, tetapi ini hanya untuk situasi rutin. Jika Anda menemukan beberapa aura obat khusus dan bubuk obat, Anda harus memperlakukannya dengan hati-hati. Segera, itu adalah saat terakhir untuk membekukan alkimia.
Semua orang bisa melihat massa udara muncul di atas tungku alkimia yang berputar dengan cepat. Itu adalah campuran energi roh obat dan bubuk obat. Cheng dan Wan. Pada tahap ini, diputuskan untuk memadatkan sejumlah besar butir menurut pemahaman Chen Xiang. Pil api Suanyang biasanya memiliki 3 butir, tetapi sekarang Chen Xiang berpikir itu dapat dibagi menjadi 5 butir. Di bawah kendalinya, mana membagi massa udara yang berputar-putar menjadi 5 bagian, yang mengejutkan Fen Yakun lagi. Dia merasa bahwa itu sudah menjadi batas untuk memurnikan 4 pil-pil api Suanyang, apalagi Chen Xiang. Untuk batu kebenaran, dia pasti akan berpikir bahwa Chen Xiang telah menyempurnakan pil api Suanyang ini sebelumnya. Bahkan batas tuannya hanya 4 butir, tapi dia bisa memurnikan 5 butir. Sepertinya aku harus membawanya ke dunia pil suci, biarkan dia bersaing dengan orang-orang jenius yang memproklamirkan diri di dunia pil suci, katakan mungkin dia dapat menyapu seluruh alam pil suci. Fen Yakun tahu bahwa jika Chen Xiang dapat mencapai tahap kultivasi ini, itu akan dianggap sukses, dan jika dia kalah, dia hanya akan setuju dengan Chen Xiang dan membawa Chen Xiang ke alam pil suci, dan dia tidak akan rugi sama sekali. Saat 5 siklon hati-hati yang dipisahkan oleh Chen Xiang perlahan-lahan dikompresi, cahaya merah yang menyilaukan berangsur-angsur memudar, dan 5 pil merah transparan terbentuk, yang tampak seperti batu rubi yang telah dipoles dengan hati-hati, dengan penampilan yang berkilauan, merah lembab dan sangat indah. Aku kalah. Fen Yakun menghela nafas panjang, dia tahu bahwa bakat alkimia Chen Xiang jauh lebih tinggi darinya, terutama di lingkungan ini, dia yakin akan kalah. Kualitasnya tinggi, dan saya masih bisa menghasilkan 5 pil. Tuan jahat saya benar-benar luar biasa. Hua Xiangyue tersenyum, menjilat bibirnya. Goblin kecil, meskipun kamu menandatangani kontrak tuan pelayan dengannya, kamu tahu dia tidak akan pernah memperlakukanmu seperti pelayan. Liu Meng'er mendengus genit. Tentu saja, tapi bagaimanapun juga, aku adalah pelayannya. Di masa depan, aku mungkin satu-satunya pelayan di sisinya, tapi istri, mungkin ada banyak, cekikikan. Hua Xiangyue berkata dengan senyum menawan, mungkin juga ada beberapa adik perempuan atau kakak perempuan. Liu Meng'er menggertakkan giginya dan mendengus genit, memutar matanya ke arah Hua Xiangyue. Fen Yakun datang ke depan Chen Xiang, mengambil pil api Suanyang itu dan melihatnya, dan berkata dengan emosi, tampaknya Anda memenuhi syarat untuk memiliki tungku alkimia itu. Saya yakin Anda bukan seseorang yang akan melewatkan janji temu. Chen Xiang tersenyum ringan, dia menelan sepotong pil emas Yuan murni untuk memulihkan Zen Qi yang terkuras di tubuhnya. Fen Yakun melihat sekeliling, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat ini, ketika lelaki tua itu menatap Chen Xiang, matanya penuh hormat. Ini adalah rasa hormat bagi para alkemis. Tidak semua orang di dunia alkimia suci adalah seorang alkemis, tetapi itu adalah dunia yang didominasi oleh alkemis, dan banyak orang kuat di dalamnya harus bergantung pada alkemis untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka sangat menghormati alkemis. Ikut aku, tidak nyaman berbicara di sini. Fen Yakun berkata dengan suara rendah, melayang ke udara dan terbang keluar dari alun-alun. Chen Xiang dan lelaki tua itu mengikuti di belakang. Sialan, seseorang mengikuti kita. Apakah kamu punya tempat yang aman? Fen Yakun bertanya. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, tentu saja aku punya. Chen Xiang tersenyum. Dan Xiang Taoyuan adalah tempat teraman, ada alam misterius, hanya ada satu pintu masuk, sangat sulit untuk masuk. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.